Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'. Sahabat ulul albab yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini berjumpa kembali di channel ulul albab. Alhamdulillah sudah hadir di samping kita pada kesempatan sore ini ya guru kita yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan, membincangkan perkara terkait bulan suci Ramadan. Karena alhamdulillah sebentar lagi ya, tinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Baik, langsung saja kita sapa kepada guru kita. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, baik. Langsung saja, Ustaz. Kita bahwasanya sudah biasa ya melakukan aktivitas puasa di bulan suci Ramadan ini dari tahun ke tahun ya tidak ada perubahan, gitu kan? Tidak ada perubahan dan tidak ada yang membekas berkesan kepada diri kita ini. Mengapa? Sehingga apa penyebabnya itu kira-kira? Padahal, ya. Silakan, Ustaz. Jazakallah khairan pada Pak Ridho ya. Jadi langsung saja tadi menanggapi pertanyaan dari Pak Ridho ya. Jadi memang betul bahwa umat Islam ini sudah berkali-kali ya melaksanakan ibadah bulan puasa di bulan suci Ramadan sepanjang hidupnya. Jadi kalau umurnya 60 tahun, ya mungkin kira-kira 50 kali sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi seolah-olah kemudian bulan Ramadan adalah seperti bulan-bulan yang lainnya, ya, mau bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, bulan Muharram, tidak ada keistimewaannya. Nah, padahal ya seorang Muslim ini jika memahami Ramadan itu adalah satu bulan yang sangat istimewa buat kita sekalian ya. Mengapa? Karena Allah telah ajarkan kepada kita, Allah telah memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang setinggi-tingginya. Jadi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dalam melaksanakan mengisi bulan Ramadan itu sungguh sangat luar biasa ya. Namun kita perlu ingatkan kembali bahwa memang betul Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan bulan Ramadan itu karena apa? Yang pertama ya, bulan Ramadan itu telah diwajibkan di dalamnya orang-orang yang beriman itu adalah berpuasa. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa di bulan Ramadan ya. Sebagaimana ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu ya, la'allakum tattaqun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an ya. Di dalam sambungan ayat ini dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ya kan? Pada bulan suci Ramadan ini Allah turunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu adalah kitab yang kita baca. Dan bukan sembarang bacaan. Namun bacaan yang mengandung makna-makna. Mengandung tuntutan perintah-perintah. Sehingga pendek kata Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat Muslim. Nah, itulah oleh sebab itu ya, kalau kita kaji lebih dalam lagi ya, bahwa kemudian selain kewajiban-kewajiban berpuasa satu bulan lamanya bagi orang-orang yang beriman, juga kewajiban ini di bulan Ramadan itu ya penuh dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya ya. Amalan yang sunnah itu dinilai sebagai pahalanya ya, dinilai sebagai amalan yang wajib. Lalu ganjaran pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai 700 kali lipat. Siapa yang tidak mau ya sedekah 1000
dinilai 700.000 ya. Sedekah 1 juta dinilai 700 juta. Ini kalau mau dihitung-hitung secara matematika. Padahal hitungannya Allah Subhanahu wa taala di luar nalar daripada perhitungan matematika. Nah, itu saja sudah cukup menggambarkan bagaimana kemudian kita harus mempersiapkan dirinya. Bagaimana kita harus menyambut bulan suci Ramadan ini, kita songsong dengan hati yang gembira, ya. Kita sambut dengan lapang dada. Tentu dengan persiapan-persiapan. Oleh karena itu, tidak salah kalau kemudian kita sambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini ya dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Artinya selamat datang bulan suci Ramadan dan kita sambut dengan gegap gempita. Makanya marhaban. Nah, oleh sebab itu ya, ini penting juga kita membicarakan nanti ya apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk itu ya. Baik, alhamdulillah itu tadi sahabat ulul albab ya, gambaran besar terkait bulan suci Ramadan. Nah, baik kita lanjutkan bahwasanya lantas apa saja langkah-langkah kiat kita sebagai seorang muslim itu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Bekal apa yang harus kita persiapkan? Karena ada waktu kurang lebih kita 1 bulan melakukan ibadah puasa ini. Ya, apakah hanya sebatas fisik saja dan lain sebagainya. Yang mesti itu menjadi penunjang keberhasilan kita dalam melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan yang kurang lebih 30 hari yang kita lakukan. Ya, silakan Ustaz, gimana Ustaz? Ya, baik. Jadi memang betul, tadi saya belum lengkap tadi ya. Gambaran keutamaan bulan suci Ramadan tadi itu cukuplah kita membaca sebuah hadis ya. Yang ini hadis sahih ya, sudah hafal saya pikir para sahabat ulul albab sekalian ya. Man shoma Ramadonan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa ya di bulan suci Ramadan ya dengan dengan iman ya, wahtisaban dengan perhitungan. Artinya dengan perhitungan berarti dengan ilmu pengetahuan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah niscaya akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan misalnya ya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhani mukafiratun lima bainahunna idastunibat al-kabair. Ya. Jadi salat yang 5 waktu itu ya, kemudian salat Jumat dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya. Dari ibadah Ramadan dari 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya itu adalah mukafiratun lima bainahunna, ya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, di antara 2 jeda waktu itu ya. Misalnya Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun berikutnya atau tahun Ramadan kemarin dengan tahun Ramadan tahun ini itu menghapuskan dosa yang ada di dalamnya ya. Idastunibat al-kabair. Sepanjang ya, ini ada catatannya, sepanjang dosa-dosa besar itu dijauhi. Nah, artinya apa? Sebetulnya jika seorang muslim mampu mengoptimalkan waktu yang dia punya untuk semata-mata mengharapkan ridho ya dan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan pengampunannya ya. Insya Allah ya di dalamnya mustajab untuk berdoa. Nah, jadi kita perlu mempersiapkan diri karena di dalamnya banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Ini perlu dirinci satu persatu nih dalam dialog-dialog berikutnya oleh narasumber yang lainnya. Saya kira ya. Oleh karena itu bekal yang pertama adalah ilmu ya. Mari kita refresh lagi ya. Kita segarkan lagi pemahaman kita tentang fikih puasa ya, syarat ya, kewajiban, hal-hal yang dapat membatalkannya, keutamaannya, amal-amal yang perlu ditingkatkan, amal-amal yang perlu dijauhkan begitu ya. Dan ya ya misalnya saja begini ya. Berpuasa itu kan menahan diri ya dari ya hal-hal yang dapat membatalkannya ya, makan, minum, kemudian hubungan suami istri. Ya kan?
mulai kapan? Mulai fajar ya sampai terbenamnya matahari. Artinya sampai waktu maghrib ya. Nah, sepanjang itu kita mesti tahu nih ya fikih seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Ini kita pasti tahu juga begitu ya. Kemudian juga bahwa ternyata kewajiban puasa di bulan Ramadan juga tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban yang lain, seperti misalnya kewajiban tetap menuntut ilmu, ya, kewajiban mencari nafkah bagi seorang laki-laki, kewajiban mengurus rumah tangga, ya, bagi seorang ibu, gitu ya. Kemudian kewajiban menjaga silaturahmi, ya kan. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, kewajiban berdakwah, ya, dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban yang memang hukum asalnya tetap diwajibkan. Ya, itu kita harus tahu ilmu tentang itu. Kemudian penting juga kita mempersiapkan batin. Dalam artian mempersiapkan mental. Karena apa akan kita lakukan itu berbeda dengan kebiasaan kita yang pada mulanya, ya kan? Biasanya misalnya sarapan pukul 7 atau pukul setengah 7. Ini sarapannya dimajukan, ya kan, dalam bentuk namanya makan sahur, ya, sebelum sholat subuh. Kemudian makan siangnya tidak ada, ya, tidak ada, tapi adanya berbuka puasa, berbuka puasa itu ya. Di seputar buka puasa juga ada fikihnya gitu kan. Nah, kita perlu pelajari juga. Mental juga harus kita persiapkan. Ya, itu tadi persiapan yang kedua itu persiapan batin atau persiapan mental. Nah, yang ketiga adalah persiapan fisik. Ya, jasmani kita mesti prima, ya, mesti sehat, ya. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat. Tapi yang penting bahwa karena ibadah puasa itu juga adalah amalnya amal fisik, ya, menahan lapar, menahan dahaga, ya, tanpa menggugurkan kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya seorang laki-laki tetap harus mencari nafkah. Nah, oleh sebab itu kita perlu persiapan fisik yang baik, ya, persiapan fisik yang baik. Nah, tapi sebetulnya kalau kita sudah mempunyai habits yang baik dalam hal menjaga kesehatan, ya, yaitu asupan makanan, kebiasaan yang baik, ya, olahraga misalnya, kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya, ya, insya Allah ya, para sahabat ulul albab sekalian sudah siap ya untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Yaitu tadi yang pertama adalah persiapan dari sisi ilmunya, fikihnya. Kemudian yang kedua persiapan batinnya atau persiapan mentalnya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan fisik. Baik, alhamdulillah sahabat ulul albab, itu tadi ya yang berkaitan dengan kiat-kiat, ya, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, tadi saya tekankan kembali lagi ada beberapa kiat ya. Yang pertama tadi adalah persiapan dari sisi ilmu, ya, terkait ilmu fikihnya, ya, sehingga kemudian bisa nanti membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak, gitu, sehingga tidak salah dalam memahami esensi daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Benar. Kemudian yang kedua tadi ya terkait persiapan dari sisi mental, ruhiyahnya, ya, bagaimana sebelumnya jauh-jauh mungkin sebelum Ramadan itu atau menjelang Ramadan itu kita persiapan untuk melatih amalan-amalan, ya, yang senantiasa dilakukan, ya, di dalam bulan suci Ramadan, ya, yang luar biasa ganjarannya yang tadi dijelaskan, ya, pahala yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dari sisi persiapan fisik, ya, tadi dengan kemudian memulai untuk mencoba dengan pola makanan yang sehat, dengan olahraga yang rutin, sehingga bisa tetap prima nantinya ketika berhadapan dengan bulan suci Ramadan, ya, kita tidak tergampang kena sakit, gitu kan, ya. Nah, itulah misalnya kiat-kiat, ya. Baik, alhamdulillah sudah kita bahas terkait kiat-kiatnya. Lalu kemudian, ya, pertanyaan yang lain, ya, itu terkait bagaimana korelasi, ya, pola pendidikan, ya, pola pendidikan terhadap anak-anak yang belum masuk pada fase balik, gitu. Artinya mungkin anak-anak yang di bawah
anak-anak SMP ya ke bawah, itu artinya anak SD gitu kan. Ya. Kira-kira setelah terkait masalah anak-anak itu di usia berapakah kita mesti ya memberikan perintah itu kan, memberikan beban kepada anak-anak itu untuk melaksanakan puasa. Setidaknya walaupun mereka tidak full dalam satu hari, minimal mungkin dilatih setengah hari dulu gitu kan. Nah kira-kira terkhusus bagi orang tua ya dan sahabat UA ulul albab itu kan, kira-kira apa saja sih kiat-kiat untuk mendidik anak ya, termasuk untuk menjelang bulan suci Ramadan itu? Iya, jadi memang ini saya kira momen yang tepat ya bagi setiap orang tua ya untuk mendidik anaknya, ya, untuk mempersiapkan anaknya itu dengan fondasi keimanan yang kuat. Mengapa? Karena berpuasa itu ya, akan menjadikan seorang yang melaksanakan ibadah puasa itu berada dalam kondisi yang lemah, ya kan? Menyadari bahwa sebagai seorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Kuasa, itu kita lemah ya. Dan ini apabila kita biasakan kepada seorang anak ya, akan terlatih nanti jiwa-jiwa yang tawadu ya, jiwa yang merasa cukup ya, tidak serakah ya, tidak, kalau besarnya nanti ya, tidak haus dengan duniawi, dengan materi. Kalau dia jadi pemimpin, tidak haus kekuasaan, kira-kira seperti itu. Jadi kan perlu dibiasakan dari sejak kecil ya. Nah, sebaliknya dia akan dibiasakan menjadi orang yang haus akan ilmu pengetahuan, haus akan ibadah, haus akan amal soleh yang lainnya, termasuk berdakwah dan berjihad fisabilillah. Itu dimulai dari ibadah bulan Ramadan semenjak dini. Ya memang betul secara fikihnya anak-anak itu belum terbebani taklif hukum ya, bukan seorang mukallaf di dalamnya seorang anak itu. Namun apabila anak kita sudah kira-kira sudah bisa membedakan yang baik menurut dirinya, yang buruk menurut dirinya, ya, yang disebut dengan masa mumayyiz itu ya, itu mestinya seorang tua sudah mulai membiasakan, membangunkan anaknya ketika mau datangnya waktu sahur, kemudian mengajaknya sahur ya, kemudian membiasakannya dia menahan diri dari makan, minum gitu ya, sampai sepanjang dia kuat ya. Syukur-syukur alhamdulillah ya kalau sanggup menyelesaikannya sampai datangnya waktu berbuka ya. Namun apabila anak kita belum sanggup, maka proses pembiasaannya itu bertahap. Betul kata Pak Ridho tadi, itu boleh istilahnya zaman dulu itu puasa setengah hari gitu ya. Itu boleh, sangat dibolehkan ya. Jadi kebiasaan orang tua kita yang dulu itu sangat baik untuk ditiru, yaitu membiasakan anak dengan puasa setengah hari. Tapi jangan lupa juga bahwa ditanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya mengapa kita berlapar-lapar ya, berhaus-haus ya, menahan dahaga itu ya. Apa sebabnya? Karena itu adalah semata-mata kita mentaati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan cara itu ya, setiap pengorbanan anak kita itu dilandasi atas dasar iman. Ya. Baik sahabat ulul albab yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah tak terasa tiba saatnya kita di penghujung sharing kita pada sore hari ini ya. Baik terkait masalah bagaimana persiapan tadi ya yang mesti harus kita siapkan ketika menjemput bulan suci Ramadan, kemudian kiat-kiat apa saja, dan bagaimana kemudian korelasi terhadap pendidikan anak usia dini terhadap bulan suci Ramadan ini. Maka pada kesempatan terakhir ini Ustaz, mohon diberikan closing terakhir ya terkait ibroh ya, ibroh hikmah yang bisa kita ambil ya daripada bulan suci Ramadan. Apa saja ibroh yang mesti harusnya kita ambil dan itu menjadikan pelajaran bagi setiap kaum muslimin untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi begini Pak Ridho ya.
keutamaan yang sangat besar di bulan suci Ramadan itu kan tadi sudah kita bahas ya, yaitu berpuasa ya. Ini puasa itu sendiri kan, as-saum itu kan artinya imsak ya. Imsak itu kan menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa ya. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita mesti menahan hawa nafsu sebetulnya di situ. Oleh karena kita menahan dari hal-hal yang tadinya itu sebetulnya halal ya untuk dikonsumsi menjadi haram untuk dilakukan, maka sebenarnya pada waktu tersebut ya, maka sebenarnya pada waktu itu Allah sedang memberikan kita suatu kesempatan untuk menempa diri menjadi pribadi-pribadi yang sabar ya, bersabar. Bahkan ada sebuah hadis, kalau ada orang yang memancing-mancing emosi kita, mengajak berkelahi, menghardik kita ya, mengata-ngata kita dengan kata-kata yang kotor, maka kata Rasul kita diminta untuk mengatakan inni shaimun ya. Aku sedang berpuasa. Artinya kita harus menjadi orang yang sabar. Nah, maka bagi orang tua yang sedang menitipkan anak-anaknya di lembaga pendidikan Islam, yang kita percaya lembaga pendidikan itu akan menggembleng anak-anaknya menjadi anak-anak yang bersaksiah Islamiyah, punya kepribadian Islam, punya adab, ya, punya akhlak, ya, taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya, menjadi orang yang punya ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, maka kita mesti bersabar. Ya, bersabar. Tidak ada hasil itu yang instan bila kita menghendaki pribadi yang berkualitas, punya karakter yang kuat, ya, punya akidah yang mantap, ya, tidak mudah tergoyahkan iman dan ketaatan kita kepada Allah itu hanya karena iming-iming atau hanya karena kita berada pada lingkungan yang tidak mendukung untuk ibadah. Ya, maksud saya adalah orang yang imannya kuat itu adalah di komunitas sesama orang beriman, dia sangat beriman. Ketika dia berada di komunitas orang-orang yang kurang beriman, dia tidak berkurang sedikit pun kadar keimanannya. Nah, itulah orang-orang yang berpuasa 1 bulan yang lamanya. Nah, kemudian ya, bahwasanya bersabar itu akan menjadikan kita orang-orang yang bijak ya di dalam menyikapi suatu urusan-urusan dalam kehidupan dunianya. Bijak itu bukan hanya pandai di dalam menilai sesuatu, ya, menilai sesuatu artinya tidak mudah menjustifikasi seseorang, ya, tidak mudah mencela seseorang, tidak mudah memberikan penilaian-penilaian yang kita belum tahu kadar yang sesungguhnya. Nah, itu orang yang bijaknya. Namun orang yang bijak itu juga pandai dan tepat di dalam mengambil keputusannya. Tentu saja orang yang beriman, ya, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan betul-betul menjadi orang yang bijaksana ya di dalam melaksanakan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini ya. Karena apa tadi? Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi kita berpuasa ya agar menjadi pribadi yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara mereka. Nah, saya kira itu mungkin ya ibroh yang bisa kita ambil ya. Ya, ada banyak sekali sebenarnya ibroh-ibroh itu, namun untuk perbincangan kita hari ini saya pikir kita masih mukadimah ya. Mukadimah, nanti insya Allah ya. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di channel Ulul Albab ya. Channel Ulul Albab ini untuk kita bisa sharing-sharing lagi ya, diskusi-diskusi lagi. Boleh nggak kalau misalnya pemirsa ini request tema gitu ya? Boleh nggak? Gimana kira-kira? Insya Allah bisa nanti kepada penonton ya, kepada sahabat Ulul Albab ya, yang mau request terkait tema apa, nanti mungkin nanti ketika sesi di bulan Ramadan nanti bisa ya, tiap harinya mau request
tema apa? Nanti insya Allah ya dari channel YouTube-nya Ulul Albab akan membahas sesuai tema yang diinginkan oleh sahabat Ulul Albab. Itu saja. Ya, baik ya. Ya, sahabat Ulul Albab sekali lagi ya. Itu tadi ya penjelasan terkait ibroh ya. Di antara ibroh yang lain terkait bulan suci Ramadan itu adalah ibroh proses penempaan ya diri seorang muslim untuk menjadi pribadi yang bersabar ya, yang akan membuat seorang muslim itu untuk bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan contohnya ya, dan mengambil hal-hal yang seharusnya tidak hanya dilandasi oleh nafsu ya, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Maka dari itu ya sahabat Ulul Albab insya Allah dimuliakan Allah ya, dan dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini gitu kan, mudah-mudahan ya pada pertemuan singkat kita hari ini Ustaz ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita ya terkait ya bulan suci Ramadan, kemudian yang kedua insya Allah menguatkan iman kita ya, dengan kita tadinya tidak tahu menjadi tahu ya, maka insya Allah akan mengantarkan kepada kebaikan dan insya Allah akan menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja Ustaz ya. Terima kasih kepada sama-sama, guru kita ya, Ustaz Septri, mudah-mudahan yang selalu sehat alhamdulillah insyaallah Ustaz yang telah memberikan pencerahan kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa dengan beliau lagi. Ya, terima kasih ya Ustaz. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf apabila atas kekurangannya dan kehilafannya. Saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.